Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui penderitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar bagaimana peristiwa kesatuan kasih dalam Allah berangkat dari renungan hari ini dari Yohanes 17, 20 sampai dengan 26. Ada sebuah rangkaian besar dalam peristiwa sejarah keselamatan dari dulu hingga sekarang. Adalah peristiwa bagaimana Allah yang kemudian rindu untuk semuanya hidup bersatu dan bersama kembali di dalam kehidupan yang pernah terjadi. Tapi persoalannya adalah banyak begitu peristiwa. Sehingga saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana perikop ini adalah bagian dari doa Yesus. Belajar bagaimana kita melihat bahwa Yesus memberikan wejangan untuk kita bisa mampu menjalani kehidupan ini. Wejangan ini adalah pada saat terakhir sebelum menjalani penderitaan. Dan juga sebelum Yesus meninggalkan dunia. Perikop ini juga kemudian adalah bicara tentang sebuah harapan. Harapan besar dari sebuah pewartaan murid-murid Yesus agar imannya tetap teguh. Dan meneruskan sebuah misi yang begitu besar untuk keselamatan yang sudah Yesus lakukan melalui dasarnya adalah kasih. Lalu belajar dari perikop ini juga kita diajak untuk berdoa adalah satu peristiwa. Doa adalah satu peristiwa penting dalam menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh tantangan dan juga godaan. Menjadi satu dengan Allah, dari perikop ini juga kita diajak belajar menjadi bagaimana kita memiliki kesatuan iman dalam Kristus
adalah bukti nyata bahwa dunia dapat melihat kasih dan kemuliaannya dengan kesatuan kita bersama Dia. Baik saudara-saudara, pada bacaan kali ini sebetulnya ada 3 peristiwa besar. 3 peristiwa besar dari perikop ini keseluruhan adalah peristiwa tentang bagaimana Yesus berdoa untuk memberikan kekuatan kepada Anda dan saya. Tetapi lebih jauh dari perikop ini ada 3 bagian yang Dia ingin berikan kepada Anda dan saya. Perikop pertama ayat Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 6. Ini dia berbicara, dia berdiskusi, dia berbicara kepada Bapa tentang bagaimana persoalan untuk dia sebagai Mesias mewujudkan kasih-Nya lewat penderitaan, lewat kematian, bahkan lewat kebangkitannya sebagai bentuk kesatuan dengan Bapa agar semuanya hidup Anda dan saya kita menang atas maut. Bagi orang-orang yang percaya dipermuliakan sebagai Allah yang hidup dan kekal. Begitupun Yesus dengan peristiwanya ketaatannya sampai pada akhirnya Bapa dipermuliakan. Saudara, pada peristiwa wejangan Yesus untuk peristiwa bagaimana dia memiliki ketaatan, Yesus pun di dalam penderitaannya dia berdoa. Tapi bagaimana doa Yesus itu adalah satu doa yang membuat dirinya tidak begitu egois. Dia berdoa tidak demi kepentingannya sendiri. Ia berdoa agar ia bisa taat pada kehendak Bapa. Dia tidak berdoa agar terbebas dari penderitaan yang begitu harus dia lalui. Atau agar nyawanya diselamatkan. Justru ia menyerahkan seluruh hidupnya sampai mati di kayu salib. Agar kesatuan, keselamatan, kehidupan, semua kebersamaan kita yang adalah anak-anaknya bisa kembali terwujud. Perikop ini juga adalah doa bagian kepada berikutnya. Tadi doa Yesus kepada Bapaknya, kali ini adalah doa Yesus kepada para muridnya. Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19. Bagaimana Yesus berdoa. Yesus tahu sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Yesus tahu bagaimana dia yang sudah memberikan begitu banyak peristiwa-peristiwa penting. Agar murid-muridnya pun mampu meneruskan misi keselamatan. Untuk apa yang Yesus sudah ajarkan. Maka dia pun juga berdoa. Agar murid-muridnya ini mereka dipelihara. Di dalam ayat yang ke-11, lalu juga dia meminta agar mereka menjadi satu dengan kita, artinya dengan Bapa dan juga Yesus. Lalu dia juga berdoa untuk bagaimana supaya penuh sukacita di dalam mereka. Karena Yesus tahu bagaimana para murid-murid ini memiliki satu kerinduan, kemampuan dan kekuatan untuk membawa pewartaannya. Tetapi dia juga tahu, dia memohon untuk dapat dilindungi dari segala yang jahat. Agar dia penuh dengan sukacita dan mereka tidak lagi penuh ketakutan dalam mewartakannya. Supaya kuduslah hasil dari pewartaan-pewartaan yang mereka lakukan, yang Yesus ajarkan untuk mereka di dalam kebenaran di ayat ke-17. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bro and sis sekalian. Supaya mereka dilindungi dari kuasa, dari segala godaan, dari segala jebakan-jebakan. Untuk kenapa? Untuk ketika mereka yang sudah menjalankan misi keselamatan ini. Setelah Yesus tiada. Melalui para rasul inilah orang mengenal siapa Yesus. Siapa yang mengutus Yesus. Dan dasar bagaimana mereka untuk bisa memperoleh keselamatan. Mereka kemudian dikuduskan sama seperti Yesus dalam penyerahan total terhadap pelayanan kepada Allah yang akan menjadi utusan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saudara bro and sis, perikop yang hari ini, saat ini kita akan masuk lebih dalam adalah perikop bagaimana Yesus berdoa untuk pewartaan para muridnya. Berdoa untuk pewartaan para muridnya. Karena murid-muridnya sudah mewartakan, maka dari hasil pewartaannya itu adalah doa untuk masa depan. Dan para muridnya, Yesus memohon khusus.
Dari hasil pewartaan menghasilkan buah-buah, artinya Anda dan saya. Yesus begitu sangat merindukan. Dia memohon doa khusus. Satu peristiwa penting dalam hidup saya adalah beberapa satu hal yang saya juga sebetulnya sangat tidak begitu menyadari. Satu ketika datang seseorang yang saya juga mungkin sudah begitu tidak agak ingat. Tetapi kemudian dia menyatakan, terima kasih saudara karena saudara kemarin sudah mendoakan saya. Ada peristiwa penting dalam hidup ini. Betapa hidup ini begitu sangat berarti. Kita bahagia, kita sukacita ketika ada orang yang mendoakan kita. Artinya ada orang yang peduli. Artinya ada orang yang tahu, orang yang ikut di dalam sebuah peristiwa. Mungkin peristiwa ini tidak begitu baik-baik saja. Tapi dari hasil doa yang mereka lakukan. Lalu orang ini bertanya kepada saya, terima kasih atas doa-doa yang telah diberikan. Saya sekarang sudah pada situasi yang seperti ini. Terima kasih. Orang ini sangat bersyukur. Saudara, hari ini Anda dan saya belajar dari firman hari ini bahwa doa Yesus untuk kita dari pewartaan muridnya. Bahwa Yesus memohon khusus. Yesus memohon agar seluruh rangkaian peristiwa pewartaannya dan para muridnya adalah untuk bisa menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam untuk aku bagaimana bisa bersama dengan mereka di dalam engkau. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita yang adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Agar mereka sempurna menjadi satu. Kesatuan inilah yang dari awal peristiwa bagaimana Allah menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Yaitu bagaimana marilah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Artinya apa? Di situ ada kesatuan, ada kebersamaan. Maka ketika kita jatuh dalam dosa manusia, kasih Allah menyelamatkan kita dengan kematian Yesus di kayu salib. Peristiwa kebersamaan, peristiwa untuk kita saling bisa bersama-sama. Maka lewat perikop ini juga bagaimana kita belajar tentang sebuah harapan dari pewartaan para murid. Agar tetap teguh imannya. Meneruskan misi keselamatan yang sudah Yesus lakukan melalui kasih. Saudara, bro and sis, pewartaan itu dasarnya adalah kasih. Begitupun yang Yesus ajarkan. Untuk bagaimana kasih itu menjadi hal yang penting dan pertama dan terutama. Di dalam setiap pelayanan. Karena lewat kasih inilah seperti yang dia nyatakan. Di Yohanes 15 ayat yang 13. Yang dilakukan oleh Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar. Bagaimana memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang begitu besar adalah dasar dari semua pelayanan. Kita diajak untuk tetap percaya bahwa lewat kasih iman kita jangan sampai goyah. Agar meneruskan karya keselamatan yang diperintahkan Yesus untuk mengasihi sesama kita. Sekalipun orang-orang mungkin yang memusuhi kita. Saudara, kenapa dengan kasih ini? Ada apa di balik kasih ini? Orang sesama kita atau siapapun mereka tahu Yesus itu karena kasih. Kasih yang dibawa oleh Yesus, maka dia turun ke dunia karena kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan putranya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, dasar inilah yang kemudian kita bawa untuk kita punya pelayanan-pelayanan kemanapun. Sehingga pelayanan-pelayanan ini berdasarkan kasih kita bertumbuh dan berbuah. Maka dalam melayani dengan kasih kita tidak bisa melihat siapa dan bagaimana. Dan kita tidak memilih-milih untuk bagaimana kita ditaruh seperti apa dalam waktu yang bagaimana. Biarkan semua pelayanan kita berdasarkan untuk apa yang Allah kehendaki. Saudara, lewat kasih inilah pelayanan kita untuk orang lain mengetahui bahwa kita berasal dari Dia yang telah mengutus kita. Saudara, berangkat dari perikop ini kita juga belajar. Berdoa adalah hal yang penting dalam menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh tantangan dan godaan. Saudara,
Yesus berdoa buat eh, muridnya, berdoa buat kita. Dari perikop ini pun kita diajak untuk kita pun juga berdoa. Berdoa untuk bagaimana kita memiliki satu relasi yang harmonis. Dan agar kenapa kita tetap waspada dalam menjalani hidup ini. Maka doa menjadi penting. Karena dengan doa inilah, saudara, semua persoalan, semua tantangan, semua hal bersama Yesus. Bukan kita menjadi untuk tidak lagi bisa menjalani hidup ini. Tetapi dengan doa kita mampu melewatinya. Di luar sana ada badai, ada hujan, ada gempa bumi yang hebat dan dahsyat. Saya hanya punya payung kecil. Mungkin dengan payung saya tidak mampu melewati badai yang besar, hujan yang lebat, dan gejala alam yang begitu luar biasa. Tapi dengan payung kecil saya mampu berjalan di tengah badai. Payung kecil saya namanya doa. Mungkin doa tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi dengan doa, saya mampu berjalan di tengah masalah. Doa inilah yang membuat hati menjadi damai, menjadi sejahtera. Dan muncul satu kekuatan baru, muncul keyakinan. Lewat doa inilah baru saya memiliki satu identitas. Bahwa saya percaya apapun yang terjadi. Saya percaya semua saya serahkan. Kita kembalikan untuk bagaimana apa yang terbaik menurut Allah. Lewat doa, kita juga menyadari bahwa tugas pelayanan, dari pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu kita perlu berdoa. Karena kenapa? Karena yang kita lakukan itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk sebagai suatu kehormatan atau kemuliaan kita. Atau mungkin saya sering berdoa. Atau yang berkaitan untuk diri saya saja. Dan untuk kebutuhan saya. Atau kadang saya lupa berdoa. Bahwa Tuhan pakai diri saya untuk menjadi sarana berkat bagi sesama. Karena dalam peristiwa perjalanan hidup saudara, kita pun dipanggil, kita pun diajak sebagai bentuk nyata. Kita peduli melalui kasih kita agar orang lain lewat apa yang kita lakukan, mereka mengalami kasih Allah. Lalu apakah dengan doa-doa yang sudah kita lakukan, kita hanya berdoa buat orang-orang dalam hidup kita yang kita kenal saja? Yesus mengajak untuk berdoa kepada siapapun yang kita lihat, yang kita alami, orang-orang di sekeliling kita. Karena lewat doa-doa, orang-orang bisa mengalami satu jamahan lawatan kasih dan cinta Bapa di surga. Doa berangkat dari hati yang tulus, bukan karena sesuatu hal untuk bagaimana seperti apa, tapi untuk nama Allah dipermuliakan. Saudara, kesatuan iman dalam Yesus Kristus adalah bukti nyata bahwa dunia dapat melihat kasih dan kemuliaannya. Tadi pada peristiwa pertama kita sudah berangkat bagaimana cara Yesus berdoa untuk para muridnya, berdoa untuk kita. Dan kali itu juga kita diajak untuk berdoa bagaimana lewat doa itu dengan pelayanan dasar kasih ini agar orang lain mengalami kasih Tuhan. Tapi hari ini juga kita belajar. Ada satu peristiwa penting di dalam ketika kita dengan landasan kasih kita melayani. Kesatuan bersama gereja yang memiliki hierarki yang baik sehingga semua terjaga. Sehingga semua terjalin dengan indah, teratur dan terarah untuk mencapai apa yang dikehendaki Yesus. Untuk nanti kita bersatu dalam kasih seperti doa Yesus untuk kita yang tetap percaya dan setia mengikuti Dia, Sang Mesias dan Juru Selamat. Saudara, ungkapan dari peristiwa ini adalah bahwa kita bangga, kita bersyukur sebagai seorang Katolik. Karena di sini kita memiliki hierarki, kesatuan yang jelas, dan semua saling terjaga dan semua saling teratur. Sehingga di dalam gereja yang dari abad pertama hingga sekarang kita begitu sangat memiliki
sebuah kebanggaan besar sebagai orang Katolik. Kita punya pimpinan, kita punya dari paus sampai kardinal, sampai uskup, sampai pastor, sampai pelayan-pelayan, sampai ketua lingkungan, ketua wilayah, sampai begitu banyak kategorial. Tapi semuanya mengkerucut jadi satu. Kesatuan inilah yang mencerminkan bahwa Yesus adalah tetap pribadi yang pertama dan terutama. Semua pelayanan kita semua lakukan untuk kemuliaan Dia. Dan kasih cinta Bapa juga memberikan kepada Anda dan saya satu pelayanan yang semuanya berangkat dari ketulusan sehingga menghasilkan kasih buat segala-galanya di dalam hidup ini. Saudara, terima kasih untuk banyak hal. Kita berangkat dari bagaimana pelayanan hari ini, dunia menjadi percaya kalau kesatuan yang dari dulu, yang Yesus cita-citakan, yang kemudian oleh para muridnya dilakukan, dan dari hasil pewartaan para muridnya, Anda dan saya, tetap kita melakukan bagaimana kita tetap bersatu, mencontoh seperti Bapa dan Yesus yang berakar pada kasih dan mampu menjadi sarana keselamatan kehidupan kekal. Saudara, Anda dan saya, kita sama-sama hidup di dalam dunia ini, kita juga dipanggil. Kita juga untuk diajak menjadi sarana dan keselamatan bagi sesama. Dan yang lebih penting lagi, semua pelayanan-pelayanan kita, semua yang kita lakukan, kita tetap bersatu di dalam kasih dan cinta Allah melalui gereja yang kudus, Katolik, dan apostolik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih untuk rahmat-Mu, untuk kami boleh bersatu bersama dengan Engkau. Di dalam kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, tapi Engkau tetap memiliki kasih agar kami kelak bisa bersatu dan bersama dengan Engkau. Ya Bapa, kami mohon rahmat-Mu, kekuatan agar kami yang sudah dari hasil pewartaan para murid-Mu, kami yang sekarang ada, kami tetap menjaga persatuan dan kesatuan di dalam pelayanan hidup kami. Semoga kami pun membawa kasih buat orang-orang di sekeliling kami. Kami mampu menghadirkan untuk mereka juga bisa mengalami kesembuhan, pemulihan, lawatan, damai, sejahtera, sukacita. Ya Bapa di dalam surga melalui Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati setiap kami untuk kami selalu teguh dan kami memiliki keteguhan dalam pelayanan sehingga apa yang kami lakukan semuanya sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berikanlah ke dalam hati kami masing-masing ya Bapa untuk kami boleh tetap terus setia sebagaimana Putra-Mu yang setia kepada Engkau sampai taat, sampai mati. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami mengucap syukur untuk semua doa dan harapan-Mu dalam hidup kami. Pimpin dan bimbinglah kami agar kami terus hidup seturut rencana, rancangan, dan kehendak-Mu. Dan kami berikan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan penyelenggaraan kuasa-Mu. Di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.